Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4 yang beranggotakan David Pambudi, Dapunta Hyang Cavalera, Eka Melian Putri, Herwindo Satrio, Muhammad Nurul Huda, dan Sinta Hasnayaumi. Di sini kami akan menjelaskan tugas latihan soal pada PowerPoint Algoritma Dijkstra pada mata kuliah Matematika Diskrit. Mari kita ke latihan pertama. Pada latihan pertama, cari lintasan terpendek dari A ke F. A ke F. Berikut adalah penjelasan dan tahapan-tahapannya. Step pertama, kita buat tabel dengan jumlah kolom yang sesuai titik yang ada. Kemudian kita tulis huruf pada kolom tersebut. Seperti ini. Lalu step kedua, kita tulis angka 0 di baris A. Kemudian kita tulis infinity pada baris yang lainnya. Tapi bisa dikosongi saja. Kita lingkari angka 0 karena tanda lingkaran ini kelak akan diberikan untuk semua titik yang menjadi lintasan terpendek. Lanjut ke step 3. Gambar semua garis dari titik asal A ke titik yang lain, yaitu AB dan AC. Lalu tulis titik A pada kolom paling kiri. Kemudian kita tulis bobotnya masing-masing. AC itu 2, AB itu 4. Maka kita lingkari yang paling terkecil, yaitu 2. Lanjut ke step 4. Karena angka 2 di baris A kolom C telah dilingkari, maka kita jadikan titik C sebagai bagian dari sorted path. Berikutnya kita tulis titik C di baris ketiga di bawah A. Yang terhubung dengan C adalah CE dan CB. Maka kita tulis bobotnya CE adalah 10, CB adalah 1. Lanjut kita ke step 4. Maksudnya kita lanjut ke step 5. Karena C hanya memunculkan 2 output, yaitu B dan E, maka jumlahkan bobot masing-masing dengan 2, yaitu dari bobot A ke C. Sehingga ACE 2 plus 10 sama dengan 12. Karena titik B berhubungan dengan yang lainnya, maka sama dijumlahkan juga, yaitu ACB 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita lingkari nilai terkecil di baris C, yaitu 3. Lanjut, sekarang kita sudah memiliki sebagian jalur terpendek, yaitu ACB dengan total bobot yaitu 3. Langkah berikutnya, kita menggambar semua kemungkinan jalur dari B, yaitu BD. Karena sekarang kita berangkat dari B, maka tulislah B di dalam tabel baris keempat, di bawah C. Selanjutnya kita masukkan nilai bobot BD, yaitu 5. Jumlahkan bobot tersebut dengan nilai bobot yang dilingkari pada baris sebelumnya, yaitu 3. BD 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kita ganti baris B kolom D dengan 8 yang sebelumnya 5. Di baris 4 D, lingkarilah angka terkecilnya, yaitu 8. Lalu sekarang kita berangkat dari D. Maka kita tulis yang terhubung dengan D, yaitu DE. Kita masukkan bobot nilai pada DE, yaitu 2. Lalu, sama seperti sebelumnya, jumlahkan bobot tersebut dengan nilai bobot yang dilingkari pada baris sebelumnya. Baris sebelumnya yaitu 8.
8 ditambah 2. Hasilnya 10. Kita ganti nilai baris D, kolom E dengan 10. Maka kita lingkari angka terkecilnya, yaitu hanya ada 10. Selanjutnya, kita ke E. Cari titik yang terhubung dengan E. Hanya ada EF. Kita masukkan angka 3 pada kolom F tab baris E. Lalu, kita jumlahkan lagi dengan nilai bobot yang dilingkari pada baris sebelumnya, yaitu 10. 10 ditambah 3. Hasilnya 13. Maka kita lingkari angka 13 di sini. Selanjutnya, karena sekarang kita sudah tiba di titik F, maka kita tulis titik F pada baris ke-7 di bawah E. Karena titik F adalah titik tujuan, artinya proses pencarian rute terpendek sudah selesai. Maka jawaban pada latihan soal 1 shortest path dari A ke F adalah A, C, B, D, E, F dengan nilai bobot minimum adalah 13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Asnayomi, NIM A11 2019 12336. Saya akan melanjutkan pembahasan tugas latihan matematika diskrit nomor 2. Soalnya adalah, dari gambar ini kita diperintahkan untuk mencari lintasan terpendek dari F ke B. Berikut pembahasannya. Step pertama, kita buat tabel dengan jumlah kolom sesuai titik yang ada. Karena di sini tadi itu ada A, B, C, D, E, dan F. Jadi di tabelnya kita tulis sesuai dengan jumlah titik yang ada. Berarti A, B, C, D, dan E, dan F. Kemudian diisi dengan titik-titik yang terdapat pada lintasan. Titik-titiknya tadi itu. Terus step kedua, pada baris pertama kolom titik awal atau F, karena kita tadi soalnya suruh mencari lintasan terpendek dari F ke B, berarti titik awalnya adalah F. Isikan angka 0. Kemudian untuk sisanya bisa dikosongi atau diberi tanda infinity. Lingkari angka 0. Step selanjutnya, gambar semua garis dari titik asal atau titik F ke titik lain yang terhubung. Nah, ini di sini didapat titik FA dan FE. Lalu tulis titik awal atau F-nya di kolom paling kiri. Di sini baris kedua. Di sini kita tulis FA itu bobotnya 10, lalu FE bobotnya 8. Karena 8 adalah bobot terkecil, kita lingkari angka 8-nya. Step selanjutnya, tadi kan bobot terkecilnya ada di titik E, yaitu 8. Lalu selanjutnya kita jadikan sebagai titik atau bagian dari shortest path yang kita cari. Lalu ini kemungkinan titik yang didapat adalah E, ED, dan EC. ED berbobot 6, EC berbobot 1. Karena output E hanya ada 2, C dan D,
Jumlahkan masing-masing bobot dengan 8 atau angka minimum sebelumnya, angka yang dilingkari sebelumnya. 8 ditambah 1 itu 9, 6 ditambah 8 itu 14. Angka 10 itu diturunkan ke sini karena tidak terhubung dengan FE secara visual. Nah, di titik E, nilai minimum atau bobot minimumnya 9. Kita lingkari. Step selanjutnya, tadi bobot terkecil pada garis E itu ada pada titik C. Lalu titik C kita turunkan, kita jadikan bagian dari shortest path yang diambil. Di garis C didapat titik CA dan CB. CA bernilai 4, CB bernilai 3. Lalu kita jumlahkan bobot-bobot ini, 4 dan 3 ini dengan nilai minimum sebelumnya, yaitu 9. 4 ditambah 9 hasilnya 13, 3 tambah 9 hasilnya 12. Bobot terkecilnya 12, kita lingkari. Lalu, step selanjutnya, kita telah sampai di titik B. Tadi kan ada titik CB, karena B adalah tujuan yang dicari. Masukkan B ke dalam tabel. Lalu pencarian rute terpendek sudah selesai dengan hasil rutenya, yaitu F, E, C, B dengan nilai bobot minimum 12. Final resultnya, shortest path atau lintasan terpendek dari titik F ke titik B adalah F, E, C, B dengan bobot minimum 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Pambudi, NIM A11 2019 12320. Saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya, kelompok 4, di mata kuliah Matematika Diskrit, di bab Algoritma Dijkstraat. Langsung saja, untuk soal nomor 3, cari lintasan terpendek dari A ke E. Dari A ke E. Kita nanti cari lintasan dari A ke E, lintasan terpendeknya. Langsung saja ke cara pengerjaannya. Untuk cara pertama, buat tabel dengan jumlah kolom sesuai titik yang ada. Ini tambah satu kolom, kemudian diisi dengan titik-titik tercepat pada lintasan. Untuk step kedua, pada baris pertama kolom titik awal kan A, isikan angka 0 karena bernilai kosong. Kemudian untuk sisanya bisa dikosongi atau kita beri tanda infinity seperti ini, teman-teman. Nih, infinity. Lingkari angka 0. Tanda lingkaran ini diberikan untuk semua titik lintasan terpendek. Nanti berhubungan sama cara yang berikutnya ini. Untuk cara ketiga, gambar semua garis dari titik asal. Titik asal kan A. Ke titik lain yang terhubung. Maksudnya dari bisa aja dari A ke B, dari A ke C, dari A ke F. Didapatkan kan ini nih. Seperti yang tadi, A ke B, A ke C, A ke F. Lalu tulis titik awal A di kolom paling kiri baris kedua. Tulis titik awal kan A di kolom paling kiri baris kedua. 1,
2. 1, 2. Dan juga tulis juga bobot yang dipunyai masing-masing. Bobotnya tuh ini, misalkan A dari A ke B itu bobotnya yang ini, yang 7. Dan juga A ke C bobotnya 4. A ke F bobotnya 10. Udah tinggal masukin aja ke tabel. Misalkan A ke B, udah masukin 7. A ke C 4. Terus A ke F 10. Kenapa di angka 4 ini saya lingkari? Seperti tadi, tanda lingkaran ini diberikan untuk semua titik lintasan terpendek ataupun terkecil. Nah, ini kan dari 7, 4, sama 10 kan lintasan terpendek atau terkecilnya kan 4. Kita lingkari yang 4. Untuk step selanjutnya, step 4, karena angka 4 di baris kolom C telah dilingkari ini, baris ini, maka kita jadikan titik C sebagai bagian dari shortcut path. Berikut kita tulis titik C di baris ketiga. Baris ketiga tuh dari ke sini. 1, 2, 3. Di bawah A. Nih. Dari titik C, gambar semua garis yang terhubung, lalu masukkan nilai bobotnya ke dalam tabel. Nah, tadi kan maksudnya gini. Dari A ke B, dari A ke C, dari A ke F. Tadi kan diambil nilai yang terkecil. Yang ini. Nah, terus kita fokus ke titik C. Nah, kita langsung aja ngambil atau masukin bobot ke tabel. Dari C ke B masukin 3. C ke E masukin 1. Nah, lanjutnya dari step kelima, karena titik E adalah tujuan, artinya proses pencarian rute terpendek sudah selesai. Rute terpendek atau shortcut path dari A ke E adalah A, C, E dengan nilai bobot minimum yaitu 5. Nih, kita kan tadi kan di soal disuruh nyari dari titik A ke E untuk mencari lintasan terpendek. Nah, kita udah nemuin, udah sampai tujuan. Nih. Nah, kenapa ini 7 dan yang dilingkari 5? Karena dari C ke B kan A ke C 4, C ke B 3. Totalnya kalau dijumlahkan 7. Nah, kalau ini A ke C dan C ke E 4 tambah 1, jadinya 5. Dan karena di soal mau mencari lintasan terpendek, kita ambil yang ini, kelima. Final resultan ya seperti tadi, shortcut path-nya A sampai E. Nah, ini udah ketemu A, C, E dengan bobot minimum ini minimum 5. 4 tambah 1. Sekian. Terima kasih. Halo, saya Dapun Tahiang Cavalera, NIM A11 2019 12324. Untuk kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu pada soal nomor 4. Pada gambar sudah tertera ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Di soal, kita disuruh untuk mencari lintasan terpendek dari F ke D. Oke, kita masuk ke pembahasan. Step pertama, buat tabel dengan jumlah kolom sesuai titik yang ada. Ditambah 1 kolom, kemudian diisi dengan titik-titik yang terdapat pada lintasan.
seperti ini, kita memiliki titik A, B, C, D, E, F, G, H, lalu kita tambah dengan satu kolom di depannya. Step kedua, pada baris pertama kolom titik awal yaitu F. Kenapa F? Karena kita disuruh mencari FD, maka titik awalnya adalah F. Diisikan dengan angka 0. Kemudian sisanya bisa kita kosongi atau diberi tanda infinity. Lalu lingkari angka 0. Step ketiga, gambar semua garis dari titik asal yaitu F ke titik lain yang terhubung. Di sini F terhubung dengan A, dengan E, dan dengan G. Lalu, tulis titik awal F di kolom paling kiri baris kedua. Tulis juga bobot yang dipunyai masing-masing titik ke tabel. Lingkari bobot terkecil dari baris F. Kita dapat titik FA 20, FE 15, dan FG 3. Maka yang terkecil 3 kita beri tanda lingkar seperti itu. Step keempat, selanjutnya kita jadikan titik G sebagai titik atau bagian dari shortest path, karena sebelumnya ia dilingkari. Hubungkan semua titik yang mungkin terhubung. G terhubung dengan B, C, dan E. Maka kita dapat titik GB 12, GC 5, dan GE 19. Kenapa bisa? Karena kita tambah dengan 3. Mengapa? Terhubung dengan FG, maka kita tambah 3. Yang terkecil adalah 5, maka 5 kita lingkari, dan 5 adalah pada titik C. Step yang kelima, sekarang kita sudah memiliki sebagian jalur terpendek, yaitu F, G, C, dengan total bobot yaitu 5. Langkah selanjutnya adalah menggambar semua kemungkinan dari jalur C, yaitu CH dan CD. Kita jadikan C sebagai titik awal, maksud saya adalah shortest path. Jumlahkan dengan nilai bobot yaitu 5. FGC 5. Maka 5 tambah 10 dan 5 tambah 5. Lalu lingkari bobot terkecil. Bobot terkecil terletak pada titik H, yaitu 10. Step yang ke-6, sekarang kita sudah memiliki sebagian jalur terpendek, yaitu FGCH. Dengan total bobot yaitu 10. 3 ditambah 2 ditambah 5. Langkah selanjutnya adalah menggambar semua kemungkinan dari jalur H. Nah, untuk tujuan kita adalah D, maka kita tulis saja HD, tidak usah HC. Tambahkan dengan nilai bobot FGCH 10 tadi, yaitu 10 tambah 1. Kita letakkan di sini, lalu kita beri lingkaran. Nah, untuk step 7, sekarang kita sudah tiba pada titik tujuan kita, yaitu titik D. Artinya, proses pencarian rute terpendek sudah selesai. Maka, F ke D, rute terpendeknya adalah FGCHD dengan bobot nilai minimum yaitu 11. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herwindo Satrio Utomo, NIM A11 2019 12302. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari lintasan terpendek atau short path dari A ke G menggunakan algoritma Dijkstra. Langkah pertama, kita buat tabel dengan jumlah kolom sesuai titik yang ada. Dari soal, kita bisa mengetahui bahwa terdapat titik A hingga G, maka kita tulis di dalam tabel titik A hingga G. Berikutnya, kita tulis 0 di baris pertama pada kolom titik A, karena titik tersebut bernilai kosong. Maka kita lingkari titik 0 tersebut.
karena tanda lingkaran ini diberikan untuk semua titik yang menjadi lintasan terpendek. Langkah ketiga, kita gambar semua garis dari titik asal A ke titik lain yang terhubung. Dari gambar, kita bisa lihat titik A terhubung ke titik B, dan titik A terhubung ke titik C. Titik A ke B bernilai 3, maka kita tulis 3. Titik A ke C bernilai 9, maka kita tulis 9. Lalu kita tentukan bobot yang terkecil, yaitu angka 3, maka kita beri lingkaran di angka 3. Langkah keempat, karena angka 3 telah dilingkari, maka kita jadikan titik B sebagai bagian dari shortcut atau jalur terpendek. Berikutnya, kita akan melakukan seperti langkah sebelumnya. Dari titik B, kita gambar semua garis yang terhubung, lalu masukkan nilai bobotnya ke dalam tabel. Kita lihat dari B terhubung ke D, B ke E, dan B ke C, maka kita tulis masing-masing. 5. Karena titik B memiliki 3 output, yaitu ke C, D, dan E, maka jumlahkan bobot masing-masing dengan 3. 3 ini adalah jalur terpendek sebelumnya, yaitu bobot dari A ke B, sehingga A, B ke C, 3 tambah 4 sama dengan 7, maka kita tulis di sini 7. A, B ke D, 3 tambah 7, 10, maka kita tulis di sini 10. A, B, E, 3 tambah 1, 4, kita tulis di sini 4. Lalu kita lingkari nilai terkecil di baris B, yaitu 4. Langkah selanjutnya, sekarang kita sudah memiliki sebagian jalur terpendek, yaitu ABE dengan total bobot 4. Langkah berikutnya, kita gambar semua kemungkinan jalur dari E, yaitu E ke D, E ke F, dan E ke G. Karena sekarang kita berangkat dari E, maka kita tulis titik E di dalam tabel baris keempat, seperti langkah sebelumnya. Selanjutnya, kita masukkan nilai bobot tersebut ke dalam tabel. Seperti cara sebelumnya, kita jumlahkan bobot-bobot tersebut dengan nilai bobot yang dilingkari pada baris sebelumnya, yaitu 4. Maka, kita dapat nilai 4 tambah 6 sampai dengan 10, kita tulis di sini 10. 4 tambah 7, kita tulis di sini 11. 4 tambah 4, 8, kita tulis di sini 8. Di baris 4, kita lingkari angka terkecilnya, yaitu 8. Selanjutnya, karena sekarang kita sudah tiba di titik G, maka kita tulis titik G di baris atau di tabel baris kelima. Kita tulis di sini. Karena titik G adalah titik tujuan, artinya proses pencarian rute terpendek sudah selesai. Rute terpendek atau shortcut dari A ke G adalah A, B, E, G dengan nilai bobot minimum 8. Maka kesimpulannya, shortcut atau jalur terpendek dari A ke G adalah A, B, E, G dengan bobot minimum 8. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Huda dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan cara mencari lintasan terpendek dari A ke G. Tahap pertama, buat tabel dengan jumlah kolom sesuai titik yang ada plus 1. Kemudian tulis nama-nama titik tersebut seperti berikut ini. Lalu tahap 2, tulis 0 di baris pertama pada kolom titik awal A karena bernilai kosong. Lingkari angka 0. Tanda lingkaran ini diberikan untuk semua titik yang menjadi lintasan terpendek. Langkah 3, gambar semua garis dari titik asal A ke titik lain yang terhubung. Contoh, dari A ke B dan A ke C. Kemudian tulis titik asal A di kolom paling kiri. Kemudian tulis pula bobot atau nilainya ke dalam tabel. Lingkari bobot terkecil di baris A. Karena bobot terkecilnya adalah 2, jadi lingkari
angka nomor 2. Karena angka 2 di baris A kolom B telah dilingkari, maka kita jadikan titik B sebagai bagian dari shortest path. Berikutnya, kita tulis titik B ini di baris ketiga atau di bawah A. Dari titik B, gambar semua garis yang terhubung lalu masukkan nilai bobotnya ke dalam tabel. Karena titik B terhubung ke C dan D, maka tulis B ke C itu yaitu 4 dan B ke D itu 8. Langkah 5, titik B memiliki dua output yaitu ke C dan ke D. Maka jumlahkan bobot masing-masing dengan angka 2 yang pertama tadi di A, yaitu bobot dari A ke B, sehingga A, B, C sama dengan 2 plus 4 sama dengan 6, dan A, B, D 2 plus 8 sama dengan 10. Lalu lingkari nilai terkecil di baris B. Karena nilai terkecil di baris B yaitu 6, maka lingkari angka 6 tersebut. Sekarang kita sudah memiliki sebagian jalur terpendek, yaitu dari A ke B ke C, dengan total bobot yaitu 6. Langkah berikutnya adalah menggambar semua kemungkinan jalur dari C, yaitu C ke D. Karena sekarang kita berangkat dari C, maka tulislah titik C di dalam tabel baris keempat. Selanjutnya masukkan nilai bobot tersebut ke dalam tabel. Karena dari C ke D itu cuma 2, maka masukkan dalam tabel C ke D sama dengan 2. Lalu jumlahkan bobot-bobot tersebut dengan nilai bobot yang dilingkari pada baris sebelumnya, yaitu 6. Jadi sama dengan 6 plus 2 sama dengan 8. Di baris keempat, C lingkari angka terkecilnya, yaitu 8. Karena angka 8 di baris C kolom D telah dilingkari, maka kita jadikan titik D sebagai bagian dari shortest path berikutnya. Kita tulis titik D ini di baris kelima atau di bawah C. Dari titik D gambar semua garis yang terhubung, lalu masukkan nilai bobotnya ke dalam tabel. Karena titik D terhubung dengan D sama E dan D dengan F, maka tulis D dengan E yaitu 15 dan D dengan F sama dengan 6. Lalu jumlahkan bobot-bobot tersebut dengan nilai bobot yang dilingkari pada baris sebelumnya, yaitu 8. Jadi sama dengan 8 ditambah D ke E itu 15, jadi 8 ditambah 15 sama dengan 23, dan D ke F itu 6, jadi 8 ditambah 6 sama dengan 14. Di baris kelima D, kita lingkari angka terkecilnya, yaitu 14. Sekarang kita sudah memiliki sebagian jalur terpendek, yaitu A, B, C, D, dan F, dengan total bobot yaitu 14. Langkah berikutnya adalah menggambar semua kemungkinan jalur dari F, yaitu cuma ada satu, F ke G. Karena sekarang kita berangkat dari F, maka tulislah titik F di dalam tabel baris ke-6. Selanjutnya masukkan nilai bobot tersebut ke tabel. Karena F ke G cuma 2, jadi tulis di baris F kolom G 2. Jumlahkan bobot tersebut dengan nilai bobot yang dilingkari pada baris sebelumnya, yaitu 14. Jadi 14 ditambah 2 sama dengan 16.
Di baris ke-6F lingkari angka terkecilnya yaitu 16. Selanjutnya karena sekarang kita sudah tiba di titik G, maka tulis titik G di tabel baris ke-7. Karena titik G adalah titik tujuan, artinya proses pencarian rute terpendek sudah selesai. Rute terpendek shortest path dari A ke G adalah A, B, C, D, F, G dengan nilai bobot minimum yaitu 16.